Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pemotongan zakat ASN oleh Basnas untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Islam kelas B Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Raudia Alfira, yang kedua ada Gabriel Angelika, yang ketiga ada Angelik Maria Sherry Maulana, yang keempat ada Anissa Asmaya Munte, dan yang kelima ada Siti Fatimah. Pendahuluan. Zakat adalah distributor aliran kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang kekurangan. Sedangkan zakat profesi adalah zakat dari hasil usaha yang halal, menghasilkan uang dengan cara mudah, menggunakan kalangan tertentu, dan sudah mencapai nisab. Zakat ini ada di hukum dan ada sebagian yang menganggap tidak ada. Dasar hukum zakat dan zakat profesi ada dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Metode penelitian dimulai dari penelitian pustaka, yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, data dianalisis dengan kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan zakat profesi dalam era kontemporer. Rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dan dikaji, yaitu bagaimana legalitas pemungutan zakat pada ASN dengan cara pemotongan gaji dan seperti apa kriteria ASN yang mendapat pemotongan gaji. Lalu, bagaimana persepsi ASN atas pemotongan gaji untuk zakat oleh Basnas. Kemudian pembahasan yang pertama, bagaimana legalitas pemungutan zakat kepada ASN dengan cara pemotongan gaji dan kriteria ASN yang mendapat potongan gaji. Dalam tulisan Susetyo, yang berwenang untuk mengambil zakat adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 5 Ayat 1, Jungto Pasal 6, di mana Basnas dibentuk untuk mengelola zakat secara nasional. Menurut Islam, pemotongan gaji ASN oleh Basnas untuk berzakat merupakan hal yang tidak dilarang karena dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103 dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka dari itu, negara memang memiliki legalitas dalam memungut zakat kepada para wajib zakat atau muzaki di negaranya. Lembaga pengelola zakat non-negara pun mengajukan permohonan uji material untuk pasal tersebut, berikut dengan beberapa pasal lainnya kepada MK pada tahun 2012. Pasal tersebut dianggap mencederai hak konstitusional pemohon karena negara memposisikan lembaga zakat non-negara sebagai membantu saja. Hal membantu ditegaskan pada pasal 17 untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk kelas yang dalam Undang-Undang tahun 1999 memiliki posisi yang setara. MK tidak mengabulkan permohonan uji material kecuali pasal 18, 39, dan 41 dengan alasan bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk melindungi masyarakat. Satu bentuknya adalah memberi perlindungan berupa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ajaran Islam. Kedudukan Basnas merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR. Jumlah gaji yang dipotong adalah 2,5% atau setara dengan 85 gram emas. Gaji minimum untuk pemotongan zakat adalah 7 juta per bulan. Gaji yang di bawah 7 juta tidak wajib. Lalu bagaimana persepsi ASN atas pemotongan gaji untuk zakat dari Basnas? Pemotongan gaji ASN mendapat restu dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Namun peraturan Presiden belum dikeluarkan oleh Presiden karena banyaknya pro kontra. ASN atau aparatur sipil negara memiliki banyak pro kontra. Ada yang berpendapat negara terlalu ikut campur dalam hal agama, yang sebenarnya wajar karena merupakan sila pertama Pancasila.
Khawatir potensi korupsi. Telah diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Negara menyerahkan pengelolaan zakat kepada lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri, serta khawatir pemerintah akan memungut zakat dari ASN kepada muzaki. Yang dipotong gajinya adalah ASN dengan golongan lebih dari 3, serta mencapai nishab dan haul. Pro dan kontra ASN ini telah dan dapat dijawab solusinya. ASN Muslim yang keberatan juga dapat mengajukan keberatan. Kekhawatiran ini tidak perlu berlanjut, sebab masalah Basnas telah direncanakan dengan matang oleh Basnas. Basnas telah menilai pemotongan gaji ASN akan berjalan dengan baik, jelas, dan akuntabel. Zakat ini akan disalurkan kepada 8 golongan orang yang berkebutuhan dan berdasarkan aturan zakat. Kekhawatiran ASN dan rakyat akan Basnas tidak akan terjadi. Berikut beberapa saran yang telah kami simpulkan mengenai pemotongan gaji oleh Basnas. 1. Perlunya penambahan sumber daya manusia di Basnas. 2. Perlunya edukasi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat mengenai kewajiban bayar zakat oleh Basnas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.